Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir. Ya. Bapak, saya mau bertanya dan mohon penjelasan. Ya. Dalam pekerjaan saya sering dianggap jahat ketika bekerja sesuai dengan aturan. Ya. Selama ini saya memilih diam dan tidak melawan dan terus melakukan seperti yang saya lakukan. Ya. Saya takut satu waktu akan lepas kontrol dan memilih tetap diam, dan ini terus dijelek-jelekan oleh rekan sekerja. Apa yang harus saya lakukan, Bapak? Memang ada fenomena di mana orang benar itu dianggap jahat, orang jahat dianggap benar. Itu tergantung sudut pandang dan biasanya dipengaruhi oleh populasi ya. Kalau mayoritas orang mendukung kesalahan, orang akan bertolak dari jumlah. Lihat, pendukungnya banyak, tidak peduli yang didukung nih substansinya apa, benar atau salah, mereka tidak peduli. Yang penting mayoritas. Mereka pikir ini seperti demokrasi begitu. Pokoknya suara terbanyak berarti itu benar. Oh, kita jangan sesat nalar, jangan sesat pikir bahwa kebenaran ditentukan oleh jumlah pendukung. Itu tidak demikian. Di zaman Nuh, hampir semua orang itu tidak benar. Yang benar cuma 8. Tuhan loloskan yang 8. Yang lain dia sapu, kasih rata semua. Allah tidak kenal demokrasi dalam urusan-urusan seperti ini. Ya. Nah, jadi ini juga sampai zaman Tuhan Yesus. Kalau Anda baca di Yohanes pasal 10 ayat 19, 20, khususnya ayat 20, mereka bilang Yesus apa? Kerasukan setan dan gila. Di kalangan orang gila, orang waras lah yang dianggap gila. Saudara waras, saudara pergi ke rumah sakit jiwa, jangan kaget kalau orang-orang dengan gangguan jiwa di sana, tiba-tiba 5-6 orang gangguan jiwa berteriak, 1, 2, 3, gila datang. Saudara bilang tidak gila. Tapi di kalangan orang gila, orang waras itu gila. Di kalangan orang sesat, orang yang lurus itu dianggap sesat. Makanya Yesus bukan hanya dibilang kerasukan setan dan gila seturut Yohanes 10 ayat 20, tetapi kalau Anda baca lagi di dalam Matius 27 itu ya, ayat 61, 62, 63 sampai 64, di situ orang-orang pemimpin-pemimpin ahli Taurat semua mereka pergi ke Pilatus dan mereka bilang si penyesat itu waktu hidupnya bilang pada hari ketiga dia akan bangkit. Jadi tolong dulu suruh serdadu-serdadu jaga kuburan, karena nanti di murid-muridnya curi jenazahnya, supaya penyesatan yang terakhir jangan lebih berat dari penyesatan awal. Bayangkan orang-orang kurang ajar yang tersesat ini menuduh Yesus sesat. Nah, memang seperti itu. Di kalangan orang gila, orang waras dianggap gila. Di kalangan orang sesat, orang yang lurus dianggap sesat. Dan itu dialami oleh Kristus dan semua pengikut-pengikut Kristus yang sejati, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Maka dari itu, sebagai hamba Tuhan Yesus, apa yang Anda alami, saya mau kasih tahu, hidupmu Alkitabiah. Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapakah anak-anak Allah? Orang-orang yang membawa damai. Bagaimana respon orang saat dia membawa damai? Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro akan senang karena sesama keluarga kerajaan Allah yang dibayar oleh darah Kristus. Tapi yang tolak, ingat, setelah Matius 5 ayat 9, ada ayat 10 sampai ayat 12 yang isinya adalah, berbahagialah orang yang dianiaya, difitnah, dicela. Para nabi juga mengalami hal yang sama. Jadi kalau Anda hidup lurus, kerja lurus, lalu dibenci, bersyukurlah, hidupmu Alkitabiah. Dan sebagai penutup, Yohanes 15 ayat 20, selalu diingat. Yesus berkata, ingatlah seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Kalau aku dianiaya, kau juga. Kalau orang mendengarkan aku, orang mendengarkan kamu. Jadi slow aja, keep going, go on, why not? With Jesus, ya, with Jesus, nothing is impossible. And stop, saya bahasa Inggrisnya sampai di situ. And hallelujah, God is good all the time, and all the time God is good. See you, God bless you, hallelujah.